Siapapun bisa mengalami mengalami gangguan psikologis ini ketika dia mempunyai ciri-ciri traumatik di masa lalunya, gitu ya. Bitalk Podcast, Be Smart, Be Healthy, Be Happy. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Untuk kali ini kita membahas topik yang menarik lagi karena rame banget di sebelum-sebelumnya. Menarik penonton. Itu yang terpenting ya. Tolong dukung soal ini. Tolong dukung channel ini biar saya bisa makan. Saya membahas tentang, sebenarnya udah berpikir dari rumah nih Mbak. Kesini kita mau shoot atau berbicara tentang topik ini, saya berpikir dari rumah. Saya ini tergolong narsis atau eksis ya, datang ke rumahnya Mbak Sisil, terus kita ngobrol. Tapi tujuan utama adalah kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui gitu ya, untuk kesehatan mental. Karena sesuai tagline kita, Be Smart, Be Healthy, dan juga Be Happy. Nah, kali ini ngomongin tentang narsis dan juga eksis bersama Mbak Sisiliani Laksita, MPSI Psikolog nih Sobat Bi. Nah, kita pertama ini mau bahas narsis dulu deh. Nanti baru kita bahas eksis. Narsis ini sebenarnya seperti apa Mbak Sisil kalau dari psikolog? Narsis yang dimaksud Anda adalah narsistik gitu ya? Oke, narsistik. Narsistik ini kalau dari katanya kita lihat dari mitologi Yunani itu ada kata Narcissus. Narcissus itu siapa sih? Narcissus ini seorang yang ganteng sekali, masih muda, ganteng, terus saking gantengnya tuh sampai cantik gitu ya. Jadi sempurna lah, dia punya badan yang sungguh sempurna, dia punya wajah yang sungguh sempurna, dan dia punya kebiasaan adalah mengagumi dirinya sendiri. Dia tuh sering melihat dirinya tuh dari pantulan air di tepi kolam ya. Jadi dia mengagumi dirinya sendiri. Jadi maka narsistik disebut sebagai gangguan kepribadian, gangguan psikologis yang mengarah kepada gangguan mental di mana dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Artinya dirinya itu merasa lebih superior dibandingkan dengan orang lain gitu. Oke, jadi terlalu mengagumi dirinya itu ya. Karena tadi si pria ini ngerasa bahwa dia tampan banget gitu ya. Iya, jadi artinya kalau misalnya diarahkan kepada istilah psikologis, artinya narsistik itu orang yang semua beracu pada dirinya. Aku adalah yang terbaik. Aku dan aku gitu. Jadi narsistik melebih-lebihkan. Ya begitu. Oke, berarti kalau misalnya narsistik ini kalau dari psikolog gitu ya, psikologi ini bahwa ngerasa bahwa aku ini yang paling paling lah gitu. Berarti di sana akan menimbulkan tidak ingin belajar ataupun menambah ilmu misalnya dan sebagainya, bisa menimbulkan itu? Enggak juga ya, enggak juga. Ada orang yang narsistik dia pembelajar yang baik gitu. Artinya pembelajar yang baik itu bukan mempelajari realitas kehidupan. Mungkin dia mempelajari misalnya ilmu. Misalnya dia punya ilmu yang tinggi. Bisa jadi orang ilmuwan atau ilmunya yang tinggi itu bisa narsistik, bisa. Terus bisa jadi orang yang biasa saja. Siapapun bisa mengalami mengalami gangguan psikologis ini ketika dia mempunyai ciri-ciri traumatik di masa lalunya gitu ya. Jadi anak-anak kecil yang mengalami traumatik misalnya, yang sering dihina-hina gitu ya masa kecilnya, dihina-hina, kemudian dikritik-kritik gitu ya, atau kemudian bisa jadi dia selalu dimanja-manja, jadi dibenarkan apa saja perilakunya adalah benar, apa saja sikapnya adalah benar. Jadi dia tidak tahu di mana yang salah, di mana yang benar. Sehingga itu menjadi kebiasaan. Jadi diriku adalah superior gitu. Biasa dipuji-puji, dikagumi gitu ya. Tapi di balik itu opositnya adalah, perlawanannya adalah dia juga sering dihina gitu. Jadi artinya ada yang berangkat traumatiknya itu adalah dari dihina-hina, dikritik-kritik gitu ya, sehingga dia merasa dendam pada masa lalunya. Kemudian yang lain adalah sebabnya karena dia tidak pernah merasa disalahkan. Jadi benar, terus dia dibenerin, terus dikagumi, wah diunggul-unggulkin gitu ya. Biasanya cara pendidikan
pada saat dia kecil. Jadi kayak caregiver atau orang tuanya melakukannya begitu. Oke. Kalau kita melihat nih Mbak Sisil, kalau dari ciri-ciri gitu ya orang narsis ini biasanya ciri-cirinya seperti apa sih Mbak Sisil? Iya, ciri-cirinya biasanya dia empatinya kecil ya gitu ya. Oh, empatinya kecil. Empatinya kecil, kemudian dia tidak merasa bersalah gitu ya. Dia merasa bahwa dirinya itu melebihi orang lain. Jadi orang lain itu tidak ada kemampuannya yang sama dengan dia gitu. Oke, jadi ini berarti berpengaruh terhadap sosialnya dong. Kalau misal empatinya kurang. Iya dong. Gitu. Kita ini kan masyarakat Indonesia ini kan tidak hanya hidup secara individual ya. Kalau narsistik kan dia lebih fokusnya pada ego, sentris dirinya sendiri gitu ya. Kalau kita kan hidup bersosial juga. Kalau kita terus menganggap bahwa diri kita yang benar terus ya, terus orang lain yang salah, terus orang lain yang jelek, orang lain yang di bawah kita, terus kan nggak bisa begitu. Bagaimana kemudian dia bisa bergaul kalau seperti itu gitu ya. Oke, nah tadi kan sempat disinggung juga bahwa narsistik ini juga dipengaruhi oleh masa lalu atau masa kecilnya. Tapi selain itu apa sih sebenarnya Mbak yang banyak berpengaruh juga terhadap seorang ini bisa menjadi narsistik? Iya, rasa cemburu ya, rasa cemburu. Jadi ketika misalnya dia anak yang trauma karena dia suka dikritik atau direndahkan ya, otomatis dia akan cemburu pada pujian. Dia ingin pujian gitu. Jadi ketika dia melihat orang yang eksis gitu ya, orang yang benar-benar bisa dikagumi gitu ya, dia merasa bahwa oh kok bukan aku yang dikagumi ya gitu. Jadi tapi sekali lagi di dalam mental itu yang namanya pikiran itu nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi pikiran itu bisa datangnya juga tanpa disadari loh, seringkali gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang belum disadari di masa lalu itu selalu akan menjadi kayak gitu loh, kayak apa ya. Nah, kalau Bi jalan-jalan itu bawa ransel kan. Nah, masa lalu tuh kayak yang dibawa di ransel yang dibawa-bawa kemana-mana. Semakin masa lalunya semakin berat ranselnya gitu. Jadi kayak misalnya ketika dia waktu kecil tuh dikritik, dikata-katain, dipermalukan gitu ya, pada waktu tanpa dia sadari, setiap orang mempunyai defense ya. Kemudian defense yang tidak disadari ini kemudian mengatakan pada dirinya, awas ya, suatu hari aku akan bisa sukses, kamu akan melihat siapa aku. Nah, ketika dia pada posisinya gitu ya, posisinya yang di atas gitu, dia bisa memanipulasi orang, dia bisa menginjak orang, bahkan dia bisa merendahkan orang lain karena tanpa dia sadari rasa dendam, rasa marah itu ya, akar persoalan marahnya dulu itu ketika dia dihina orang itu tanpa disadari selalu dipikul gitu. Tapi kembali lagi dia ada di mana sekarang? Ada di masa kini atau di masa lalu. Nah, yang sering kita tidak sadari adalah kita selalu membawa ransel kita yang dari dulu-dulu masa lalu itu ya. Tanpa disadari loh ya. Apa tahu kalau dulu gini. Kadang-kadang kita ya, klien kita itu nggak tahu kalau oh ternyata aku pernah dihina kayak gitu, pantas aku sekarang kayak gini, suka menindas misalnya orang lain, terus aku nggak mau diremehin orang lain, aku nggak menerima kalau apapun orang lain tuh menganggap aku rendah, atau kebiasaan yang dia biasa dipuji-puji di keluarganya, dipuji, dibenerin, jadi dia merasa ketika ada orang yang mengkritiknya dia nggak mau, aku yang paling benar. Jadi depend on backgroundnya, yang kamu bawa di ranselmu itu apa sih? Depend on. Kalau dia karena penghinaan, ya juga bisa hasilnya narsistik. Kalau dia misalnya terlalu dikagumi, terlalu dibenerin terus, hasilnya juga narsistik gitu loh. Oke, nah tadi saya sedikit tertarik dengan kalau masa lalunya dia misalnya direndahkan atau dihina gitu, misalnya anggap anggap ya misalnya nih contoh aja, dia bukan keluarga yang mampu, terus kan banyak yang menghina, terus akhirnya dia berpikir bahwa suatu saat nanti aku akan buktiin bahwa aku akan menjadi orang yang memiliki segalanya. Nah, bukankah itu mengarah ke positif, Mbak Sisil? Nah, itu depend ya. Setiap orang yang sukses itu biasanya memilih bahwa materi itu
menjadi indikatornya gitu ya. Materi menjadi indikatornya. Apakah itu salah kalau misalnya orang dihina kemudian dia membuktikan bahwa dirinya sukses? Nggak salah lah ya. Itu bahkan energi negatifnya dipakai untuk nge-push ya. Namanya fire apinya itu, api motivasinya itu bagus. Hanya muatannya ini ya. Kalau muatannya itu masih dimuatin dendam gitu ya, vibrasinya kan negatif gitu ya. Jadi nanti tanpa disadari dalam perilakunya dia akan memamerkan gitu ya. Tanpa disadari dia akan menganggap rendah orang yang pencapaianmu nggak seperti saya gitu ya. Nah, hati-hati. Tapi ada juga yang ketika dia dihina, dia kemudian menyadari, oh aku dulu dihina, tapi nggak apa-apa, ini adalah cambuk untuk aku gitu ya, untuk cambuk untuk aku, untuk membuktikan bahwa aku bisa. Tapi ketika dia sudah pada pencapaiannya, dia biasa-biasa aja. Dia dengan itu dia juga sudah cukup puas gitu, nggak perlu misalnya menindas orang lain, menghina orang lain. Nah, inilah bedanya antara eksis dan narsis. Oke, nah ini menarik. Nanti di segmen selanjutnya kita bahas eksis ini ya, karena kayaknya lebih positif banget eksis ini ya. Positif kan vibrasinya bisa vibrasi positif. Oke, tapi sebelum kita akhiri nih tentang narsis ini Mbak Sisil, bagaimana cara menghilangkan atau sedikit mereda dulu deh gitu bagi kita yang memang sudah terlanjur narsis dalam kehidupan kita? Iya, kalau bagi psikolog klinis gitu ya, biasanya mereka akan melakukan yang namanya anamnesa. Jadi yang namanya wawancara yang mendalam banget gitu ya, mencari sumber-sumber gitu. Kenapa kok dia bisa berperilaku seperti itu? Otomatis kadang orang berpikir, masalahku tuh dari pikiran loh, masalahku dari pikiran. Masalah lebih banyak tuh disupport dari masa lalu. Tapi yang ditinggalkan di masa lalu kebanyakan bukan pikiran. Kok kita tanya kadang-kadang klien lupa kok yang terjadi gitu ya. Kalau dia nggak enak gitu ya, kalau pengalaman nggak enak biasanya cenderung ingin dilupakan lalu di-blocking gitu ya. Tapi yang tidak pernah dilupakan, yang terus ada di ransel kita itu biasanya kalau pengalaman yang nggak enak atau yang enak gitu, perasaan yang tertinggal. Jadi yang kita cari itu akarnya itu apa sih, perasaan yang tertinggal nih apa sih ya? Kalau yang perasaan yang tertinggal itu perasaan-perasaan dengan vibrasi negatif, itu yang kita cari. Nah, akarnya di mana? Biasanya akarnya, nah itu memori itu kan, kemampuan menyimpan memori itu kan ada tahapannya gitu. Kalau anak-anak umur misalnya, kalau dulu kita bilang anak 3 tahun tuh bisa menyimpan memori, ternyata anak-anak sekarang tuh ya perkembangannya umur 2 tahun pun dia bisa menyimpan memori gitu ya. Jadi umur 3 tahun, 5 tahun itu masa-masa kritis di mana dia bisa menyimpan memori. Sehingga sebagai orang tua atau lingkungan gitu ya, lingkungan biososial gitu, kita harus memberikan sebuah lingkungan yang sangat optimal. Artinya apa? Menggunakan kata-kata dengan baik. Makanya kalau orang-orang tua kita ya, itu kan kita kalau orang Indonesia, jangan ngumpat-ngumpat dong gitu ya. Jangan ngomong blok, goblok misalnya. Jangan ngomong kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya anaknya misalnya ada keterlambatan atau apa, katakan saja, anakku yang baik, kamu pasti bisa mencapainya, yuk gitu. Jadi artinya selalu positif, vibrasi yang dimunculkan untuk lingkungan, untuk perkembangannya, di mana dia berkembang, emosinya dimunculkan vibrasinya positif gitu. Jadi dicarilah backgroundnya dia, masa lalunya, sampai kemudian dia harus diarahkan kepada sebuah space ya, secara mental dia mampu menerima. Oke lah, kalau ilustrasinya itu oke lah nih kan masa lalu, gue lepas deh, udah gue tinggal di belakang masa lalu. Kan sekarang kita nggak ke depan, kita di sini. Kalau ke depan urusannya waktunya belum berjalan, kita masih di sini. Ngapain terus kita? Kalau badan kita ada di sini, kan kita di sini. Kalau pikiran kita, kalau badan kita di sini, pikirannya harus bersama badan. Kalau badannya di sini, pikirannya di sini, perasaannya harus di sini. Jadi kalau misalnya kita perasaannya itu di sana, di masa lalu, badannya di masa kini, pikirannya di masa lalu, dia harmonis nggak mentalnya? Jadi kita seorang psikolog tuh sebenarnya fungsinya adalah mengharmoniskan
mental. Bukan kita yang melakukan ya. Kita hanya memberikan guidance, mendeskripsikan sebagai seorang psikolog. Jadi yang ngambil keputusan siapa dong? Dari kita. Yang mana? Yang bawa ransel kan? Iya. Iya. Oke, itu nih Sobat Bi ya. Jadi tentang narsis ini Sampai serius dia. saya Padahal saya nggak serius berpikir gitu kan, saya ini narsis apa gimana ya. Masa lalu saya gimana, jadi saya nge-flashback lagi nih. Dan ini menarik untuk kita perbincangan lagi nih, walaupun mungkin komennya nggak terlalu banyak, tapi lebih baik komen aja deh di bawah ini gitu Sobat Kalau Bi nggak ya. banyak, Tetap aja saya lanjut. tetap aja narsis. Kita bahas di segmen selanjutnya tentang eksis, karena ternyata eksis itu lebih positif daripada narsis gitu ya. Iya, vibrasi energinya ya. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen juga video ini ya. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. Be Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.